semuanya, kembali lagi bersama saya Silia di acara Kelambu Merah. Nah, seperti yang kita tahu, beberapa orang tuh ada yang nggak percaya nih dengan yang namanya makhluk-makhluk mistis atau hantu. Tapi sebagian orang lagi percaya dengan keberadaan mereka. Nah, jadi kali ini saya sudah mengundang mahasiswa Akademi Televisi Indonesia yang katanya punya pengalaman mistis bertemu dengan hal-hal gaib. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita sambut Taufik Maulana dan Farid Setiawan. Halo Kak Taufik, halo Kak Farid. Gimana nih, emang bener kalian punya pengalaman mistis? Punya ya, Irit ya? Lumayan lah, ada gitu. Banyak atau gimana itu? Banyak sih, enggak, cuma lebih ke serem aja sih. Serem? Iya, kalau serem. Farid, banyak atau enggak? Lumayan ceritanya. Lumayan. Kita mulai dari siapa dulu ya? Farid dulu kali ya. Kalau Farid bisa tolong diceritain nggak pengalaman apa aja sih yang kamu pernah temuin gitu, pengalaman horornya? Sebenarnya bukan pengalaman sendiri ya, dari cerita satpam sekolah. Satpam sekolah? Kenapa tuh? Dia tuh lagi di sore hari tuh, habis maghrib, dia lagi bersihin sekolahan kan, seperti biasanya kan. Terus disuruh sama si kepala sekolah, suruh ke atas, cek lampu di atas. Atas kelas berapa tuh? Sekolahnya sekolah SMP, SMA? SMK. Oh, SMK. Oke, lanjut. Dia cek ke atas, pas dia cek ke atas, kayak ada bayang-bayang, pas dideketin, ternyata kuntilanak merah. Kuntilanak merah? Iya. Emang bentuk kuntilanak merah itu kayak gimana? Bisa dijelasin nggak? Hampir sama kayak kuntilanak putih, tapi berbaju merah. Berbaju merah? Terus? Berem gitu ya? Terus kata satpamnya, masing-masing aja deh katanya. Kenapa? Masing-masing aja deh katanya. Habis itu dia ngilang. Pas dia nyampe rumah, kayak badannya tuh kayak berat gitu, kayak digendong. Itu yang namanya ketempelan bukan sih? Terus gimana tuh? Terus dia badannya demam, pusing gitu. Dicek tuh ke orang pinter kan, bener, diikutin katanya. Sama kuntilanak merah atau? Kuntilanak merah. Oh, sama kuntilanak merah yang sebelum pernah ditemuin itu ya? Terus dibuang katanya, jangan buang jauh-jauh katanya untuk kuntilanak merah. Di situ aja lagi di sekolahan. Berarti itu emang sarangnya di sekolahan itu. Terus selanjutnya gimana? Sakit kah atau masih gimana atau? Setelah itu dia udah sembuh, udah. Kalau pengalaman pribadi ada nggak, Farid, kira-kira? Pribadi ada. Apa tuh kalau boleh tahu? Jadi kan gue habis makan ke kamar mandi tuh. Dulu tuh kamar mandinya masih ngompak. Masih ngompak gini ya? Iya, ngompak gitu kan. Cuci tangan tuh sambil ngompak gini. Kayak belakang kayak ada ngeliatin tuh. Pas nengok, kuntilanak kayak duduk begini. Rambutnya panjang gitu, mukanya tutup. Tapi gue masih cuci tangan. Kira gue udah ngilang kan, nggak gue ganggu. Ternyata masih ada. Di rumah kali? Di rumah? Di kamar mandi. Kamar mandi rumah? Di belakang sih. Itu yakin kuntilanak atau rupanya ntar mamamu lagi habis mandi kan ngeringin rambut? Mama kan di kamar. Pas masih cuci tangan tuh udah selesai. Pas mau keluar, masih ada tuh, jalan pelan-pelan. Tapi yang putih kuntilanak kayak bukan merah? Bukan merah. Kalau merah langsung lari itu. Emang kenapa sih? Kenapa langsung lari kalau merah? Kenapa? Emang bedanya kuntilanak putih sama merah tuh apa? Lebih serem aja gitu kalau merah. Kenapa lebih serem? Lebih jahat kah? Lebih kuat? Lebih jahat. Lebih kuat. Oh, itu pembedanya ya? Iya. Yang merah mungkin ngigit juga kali ya? Emang digigit? Kalau putih kan biasa kan, sering dilihat sama orang kan. Oh iya sih. Iya, kalau merah kan jarang nampelin. Mungkin juga populasinya juga udah jarang. Nah, yang aku penasaran tuh kuntilanak putih ini, bajunya tuh beneran putih atau putihnya lusuh gitu? Putih bersih atau putih lusuh? Putih lusuh. Oh, lusuh. Berarti kotor ya? Oh, lecek gitu ya, ada tanahnya. Ada dengar ketawanya gitu nggak? Enggak. Jadi diem aja gitu dia? Diem aja dia. Terus apa yang kamu lakuin pas saat itu? Entah baca doa mungkin atau Enggak apa? baca doa. Enggak keinget. Enggak baca ya? Bagus lah. Tapi enggak kabur. Berani ya? Berarti kamu tuh sebenarnya takut gak sih sama hantu? Sedikit takut, sedikit berani. Itu pas keluar tuh jalan pelan-pelan. Pas udah keluar pintu langsung ngibrit ke kamar. Oke. Jadi
mungkin emang dasarnya kamu berani ya, jadi Iya. biasa aja, santai aja ketemu ya. Walaupun gak bercanda tapi berani ya. Kalau Maul juga punya cerita nih? Wah ada, lumayan lah. Wih, ada. Jadi Maul juga punya cerita nih katanya nih. Tapi kita break dulu ya. Kalian yang penasaran tetap stay tune terus di Kelambu Merah. Halo semuanya, kembali lagi di acara Kelambu Merah. Nah tadi seperti yang udah kita denger-denger nih, Kak Farid udah nyeritain sedikit pengalaman horor yang pernah dialamin ya. Nah terus katanya Kak Maul juga ada nih pengalaman horor. Jadi kita langsung aja tanya-tanya lagi yuk. Gimana nih Kak pengalaman horornya? Itu pribadi kah atau sama kayak Kak Farid? Pribadi, horor? ini mah Oh, pribadi. Iya. Jadi Gimana tuh? pada suatu hari ya kan, dulu masih kecil. Kecil lah, masih kecil pokoknya belum gede. Jadinya dulu kalau rumah kan lantai 2 tuh. Lantai 2 itu dipakai buat ngegosok. Iya, ngosok sama aku, ngosok pakaian. Nah, di situ ada jemurannya. Jemurannya lumayan lah luas tempat jemuran. Nah, kala itu kalau dulu kan main HP, anak kecil ya paling buat moto ya kan, main game. Nah, pas itu aku minjem tuh buat moto kamera. Dulu tuh kamera apa ya? Dulu tuh BlackBerry. BlackBerry, iya. oh, masih Yang BlackBerry sininya ya? kayak ada layarnya tuh. Oh, iya, 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 gitu. iya, iya. Itu Sering dibayangin BlackBerry. itu gitu. Iya dulu. Iya bener. Nah terus pas saat itu aku minjem kamera, terus jadi ya di tempat hiburan itu kan ada keran. Nah pas lagi iseng-iseng moto-moto, nah tiba-tiba tuh di kerannya tuh ada kayak modelnya kayak orang anak kecil pakai kaos kutang, matanya merah, kayak gelantungan gitu. Gelantungan di kerannya gitu maksudnya? Iya, jadi kononya tuh kita flashback ya. Dulu tuh rumahku itu dulu bekas artis zaman dulu, Arafik namanya. Itu dulu udah lama nggak digunain, akhirnya mamaku punya rezeki ngebangun kos-kosan itu, dan mungkin memang belum seluruhnya dibersihin makhluk-makhluk yang mungkin ada di situ, kalau kita bilang begitu. Oh, belum dibacain gitu ya? Iya belum dibacain. Terus kalau jadinya pas aku foto itu keran, tiba-tiba kok begini gitu, bukan gambarnya keran, sewajarnya keran. Terus ketika aku foto udah aku cek dengan polosnya dulu anak kecil, aku ngasih tahu ke mamaku, mah ini apaan gitu. Terus kata mamaku langsung, astagfirullahaladzim ini apaan gitu. Nah setelah kejadian itu akhirnya diperbesar dong foto itu ke laptop. Nah Laptop, laptop, dipindahin gitu ya maksudnya? laptop. Nah cuman entah mengapa di laptop manapun itu hasilnya pecah. Jadi nggak langsung di HP, langsung pecah gitu. Oh emang pecah semua foto kalau Pecah. dipindahin pecah? Kalau pas di laptop pecah, cuma pas di HP yang aku foto itu kagak. Cuma pas dipindahin ke laptop, fotonya pecah semua. Pecah Akhirnya gimana? udah iya buram gitu. Itu Buramnya semua foto kalau dipindahin ke laptop emang semuanya, pecah? semuanya. Oh, Jadi ya semuanya. walaupun beda laptop tetap pecah semua. Jadinya setelah itu semua foto dihapus, dan akhirnya beberapa bulan semenjak itu baru ada pembersihan rumah sama orang kita. Ya, lebih Oke. bilang jangan ngeganggu aja lah, kita kan sama-sama hidup gitu. Gitu. Itu umur berapa itu? Kecil itu semana ya? Segini kali. Enggak, bukan tuh selego. Kecil pokoknya mah. Semana umur 2,5 tahunan lah. 2,5 tahun. Iya masih kecil. Masih kecil banget ya? Iya makanya. Udah main HP itu? BlackBerry? Iya itu udah main HP, moto-moto doang, main game. Iya ngerti. Terus kamu setelah itu ada rasa takut nggak nyaman gitu nggak tinggal di rumah? Karena sebenarnya sih sempet takut, cuman karena sudah terbiasa ya kan biasa, akhirnya udah sih biasa aja. Tapi emang kalau udah sekarang sih udah nggak ada kayak gituan. Oh itu rumahnya sampai sekarang masih ditinggalin sama kamu? Masih tinggalin. Ah gitu. Iya. Oke, I see. Ada lagi ceritanya atau cuma itu aja? Mungkin lebih ke flashback dari yang itu ya. Kalau dulu tuh kan kos-kosan, dulu masih sepi, masih baru aku sama mamaku doang, masih kosong lah, masih bau cat segala macam, masih bekas-bekas semen dulu, masih bener-bener belum ada anak kos. Nah waktu itu kan aku dulu tidurnya belum di kosan itu, masih mungkin cuman tidur tapi nggak di kamar. Oh itu kos-kosan sama Kos-kosan. rumah nyatu gitu? Iya tadinya Nyatu. cuman karena udah ada rumah di Depok, rumah nenek, jadinya ada rumah pribadi. Cuman ini kos-kosan, cuman mamaku kan karena ngejagain juga, jadinya di situ juga. Nah pas waktu kosong itu belum ada anak kos, cuman peralatan kayak kompor, magicom sekolah udah ada. Pas malam-malam waktu ya jam 12-an lah, tuh ada bunyi cetekan kompor. Cetekan kompor. Dengan posisi nggak ada anak kos, masih berdua doang, aku sama ibu aku. Oh berdua doang? Berdua doang. Papa mana? Kalau dulu papa aku tuh
sering bolak-balik ke Bandung ke sini karena kerja di sono. Oh, kerjanya di Bandung. Bandung. Oke. Sampai sekarang lagi di Cianjur. Gitu. Cianjur. Sorry. Nah, akhirnya cetak teh kompor. Ya dengan logikanya nggak ada siapa-siapa kan. Cuman mamaku memberanikan diri dan akhirnya pas ke atas ya udah nggak ada siapa-siapa gitu. Ya cukup mengerikan sih, cuman itu emang udah lampau, udah lama sih. Jadinya cukup ya menyeramkan sih. Tapi kamu pernah nggak sih kayak diganggunya? Ini kan rumah kamu sendiri nih. Pernah nggak sih diganggunya tuh sampai kayak nyentuh, nyakitin keluarga? Lebih ke anak kos sih ya. Anak kos? Anak kos. Kenapa tuh, gimana tuh? Setelah itu kan mulai itu anak kos ada yang masuk, ada yang mulai ngekos, terus akhirnya jadinya di situ kan memang kita kan mempercayai makhluk ciptaan Tuhan ya. Jadinya memang yang kita tahu ada yang namanya pocong, genderuwo atau segala macam. Nah ketika itu anak kos lagi tidur, nah jadinya ada namanya sosok yang bisa kita sebut genderuwo, setan. Nah waktu tidur kan memang anak kos itu wanita kan pakai daster dong, ya kan beda pakai daster. Nah pas dia lagi tidur itu dasternya agak diangkat sama katanya sama tuh genderuwo. Oke. Tapi nggak sampai terlepas semua, si anak kos itu sadar akhirnya langsung dibawain. Nah, jadinya kita semua tahu itu genderuwo karena setelah kejadian itu ada pembersihan yang aku bilang tadi. Itu orang pintarnya nggak bilang bahwasanya di kamar ini tuh ada penunggunya masing-masing kayak anak kos di kerjaan ini ya itu dia genderuwo. Ah gitu. Tapi kamu takut nggak sih sebenarnya sama mereka itu? Awalnya takut, cuma yang lagi aku bilang lagi ya terbiasa. Kita harus sekarang udah hilang. Iya, kita harus berani. Nah, jadi pemirsa seperti itu cerita dari Kak Farid dan Kak Maul. Pada intinya kita tuh nggak boleh takut ya sebenarnya sama mereka, karena kita juga sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Kita harus berani ngelawan mereka, dan karena itu juga hak milik kita ya, tempat kita. Jadi jangan pernah takut sama keberadaan mereka. Nah, cukup sekian dulu acara Kelambu Merah kali ini. Jangan kemana-mana. Tetap terus saksikan Kelambu Merah setiap hari Jumat, malam Jumat lebih tepatnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.